Test mic, test mic. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu Allahumma salli ala Muhammad. Boleh tak nak test sound check? Kalau dengar katakan tolong type satu di ruang komen ataupun ruang message untuk tahu line clear ataupun tak. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, alhamdulillah, 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 syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurniaannya, dengan hikmahnya, dengan kelapangan waktunya, hari ini, pagi ini yang penuh barakah ini kita dapat melaksanakan satu program yang mana satu majlis ilmu yang mana sangat amat berguna untuk kita semua sebagai insan yang ingin mendidik untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena berkat dan juga dakwah baginda hari ini dengan izin Allah kita sampainya nikmat iman dan Islam. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum kita mulakan majlis, ayolah kita sama-sama membuka dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, yang berbahagia Muallimah Maryam Afifah binti Muhammad Khazani, pengurus akademik Sekolah Integrasi Tahfiz Ilmuwan, yang dihormati Al-Habib Zainal Abidin bin Muhammad Bakir selaku penceramah kita pada pagi yang penuh barakah ini. Allahumma salli ala Muhammad. Yang disayangi Muallimah Karmila bin Zakaria, pengetua Sekolah Menengah Integrasi Tahfiz Ilmuwan, yang dikasihi Muallim Abdul Rahman Hanif bin Wan Azmi, pengarah program Hari Kesihatan Mental, yang dikasihi Muallimah daripada Sri Tim Sekolah Menengah Sekolah Rendah Integrasi Tahfiz Ilmuwan, barisan guru-guru dan hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur sangat-sangat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pagi yang berkah ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk menadah ataupun mengutip mutiara-mutiara ilmu daripada penceramah kita pada pagi ini. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum saya pergi lebih lanjut, suka benar untuk saya menceritakan biodata penceramah kita pada pagi ini. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Nama beliau iaitu Al-Habib Zainal Abidin bin Muhammad Bakir dari Al-Sakaf dari Bani Alwi. Biasanya dipanggil Al-Habib Ali Bakir Al-Sakaf, lahir pada tahun 1988 di Tulung Agung, Jawa Timur, Indonesia. Manakala perjalanan ataupun perjalanan pendidikan beliau berpendidikan awal di Pondok Pesantren Al-Tauhid Tanaswiyah Aliyah di Malang, Jawa Timur, Indonesia selama 6 tahun bermula pada 2000 hingga 2006. Seterusnya melanjutkan pelajaran di Darul Mustafar pimpinan Al-Habib Umar Al-Hafiz di Tarin Hadramaut selama setahun iaitu 2006 hingga 2007. Setelah itu beliau ke Universiti Al-Haq iaitu pimpinan Al-Habib Profesor Abdullah Baharun dan mengambil gelaran sarjana bachelor di sana selama 5 tahun. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. So kita tak sabar ni nak mendengar ataupun menimba ilmu daripada beliau yang sangat berpengalaman dalam bidang beliau lah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput penceramah kita untuk Allahumma salli ala Muhammad meneruskan sesi bicara ilmu ini. Tafadhal mashkurah. Bismillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala
Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, suara jelas, oke? Jelas. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama-tama puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat untuk bisa bertemu walaupun tidak secara offline tapi boleh bertemu dengan online ya. Menurut saya online ini untuk saat-saat ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak bisa berjumpa karena beberapa kondisi karena corona dan yang lainnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kita cara untuk bisa menimba ilmu yaitu melewati konten. Begitu pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melewati beliaulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan menurunkan agama Islam ini, dan tanpa adanya beliau kita tidak akan bisa untuk mengetahui agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengangkat derajatnya sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih atas jemputan ini terhadap penganjur Persatuan Guru-Guru Tahfidz Sekolah Smitin ya Pak. Saya tengok di sini apa nama dia? Sekolah Menengah Integrasi Tahfidz Ilmuwan. Sekolah Menengah Integrasi Tahfidz Ilmuwan. Ini sekolah ada di mana ya, Cikgu ya? Di Allahumma sholli Section 9 Bangi. Oh Bangi, Masya Allah. Dulu saya pernah beberapa bulan mengajar di Bangi ya nih. Dulu masih awal-awal awal-awal saya di Malaysia kira-kira tahun 2017. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk memberi tausiah lagi di dalam kesempatan kali ini. Dulu saya mulai AME PhD di UIA tahun 2017 dan sekarang saya sedang menunggu appointment untuk FIFA, dan saya meminta doa kepada para ustadzah dan asatidzah sekalian agar dipermudah semua urusan saya berkaitan tentang FIFA ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah tajuk kita pada kali ini, saya pun ketika diminta untuk tajuk ini, saya pun terkejut ya. Ini tajuk susah sikit. Ini tajuk susah. Tentang akal dan pemikiran analitikal. Saya bilang, alamak, ini seharusnya yang buat muhadharah semacam ini profesor bukan orang-orang semacam saya. Tapi saya berterima kasih atas husnudon para penganjur kepada saya yang mengira saya, meyakini saya boleh untuk muhadharah tajuk yang sedikit susah pada kali ini, dan saya sudah share beberapa page tulisan saya pasal poin-poin yang ada untuk poin-poin yang ada untuk muhadharah ini, untuk kelas ini, agar ceramah dan tausiah pada kali ini tidak terlampau melebar ke tajuk-tajuk yang tidak diinginkan. Rata-rata saya punya tausiah itu di dalam satu tajuk, ya sudah satu tajuk ini kita kita dalami sedalam-dalamnya, walaupun kita tidak sampai dasarnya, tapi minimal semua poin-poin yang berkaitan dengan tajuk ini kita sudah masuk, walaupun sedikit. Sekiranya kalau nanti ingin meneruskan dengan lebih detail lagi, bisa di dalam muhadharah yang lain. Karena kalau tak ada macam tulisan semacam ini, nanti muhadharah dan tausiah ini akan semakin melebar, cakap pasal macam-macam. Nanti cakap pasal dunia, nanti bahaya-bahaya cakap pasal politik, ya itu kan nanti akhirnya boleh nanti ini boleh di-ban oleh kerajaan. Karena itu better kita tetap fokus di dalam tajuk kita, yaitu dalam, saya tengok di poster tentang 2 poin, akal dan pemikiran analitikal. Maknanya saya di awal-awal saya akan jelaskan apa itu akal, apa itu akal. Akal bukan otak ya, ada akal, ada otak. Dan insya Allah saya akan cakap mungkin kira-kira 60 menit, 70 menit, semacam itulah. Setelah itu nanti saya akan serahkan kepada penganjur lagi untuk menerima tanya jawab berkaitan apa yang sudah saya sampaikan terhadap materi-materi tentang akal dan pemikiran analitikal. Akal di sini dia itu bukan otak ya, ada akal, ada otak. Otak itu yang kita ada di dalam kepala kita, itu namanya otak.
Otak itu adalah benda yang mengontrol tubuh kita. Akal cita lain lagi. Akal cita lain lagi. Walaupun sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya akal berada di otak. Maknanya otak adalah tempat untuk akal. Dan akal ini menurut orang-orang Islam, dia adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Walaupun saya tahu pada zaman ini, ketika ada orang itu cakap pasal akal, itu banyak memperlekehkan akal. Dan dikatakan akal itu semacam apa ya? Sifat untuk mencela. Sifat untuk apa namanya? Mencela. Saya tak tahu di Malaysia hal ini teruk atau tidak. Tapi saya tengok di Indonesia, di beberapa community, akal itu adalah perkara yang teruk. Maknanya kalau ada ustadz banyak memakai akal, dinisbatkan ustadz ini kepada liberal. Oh, ini ustadz yang liberal. Kenapa? Karena dia banyak pakai akal dan dia tidak pakai kitab wa sunnah. Jadi ada semacam apa ya menurut saya ya? Ada semacam memperlekehkan dan meremehkan dan membenturkan antara akal dan syariat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan syariat Islamiyah itu memberikan akal derajat yang sangat tinggi di dalam segala hal, terutama di dalam memahami agama Islam ini. Dan tidak ada, ini mukadimah ya, dan tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mencela akal. Tidak ada ayat satupun yang mencela akal. Bahkan di dalam ayat-ayat yang disebutkan kata-kata akal dan kalimat-kalimat yang diambil daripada akal, semuanya itu berkaitan tentang memuji akal dan memaki orang kafir. Kenapa Anda tidak beriman kepada Allah, padahal kalian semua sudah diberi akal oleh Allah. Sudah diberi akal apa namanya? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah nak cakap seharusnya kalau Anda ini mempunyai akal, Anda ini akan beriman. Macam mana sesuatu yang sangat mulia, Anda tidak gunakan nikmat itu, bahkan Anda mengingkarinya dengan cara Anda itu menyembah berhala. Anda menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman jahiliyah, di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala. Bayangkan, saya tengok di Malaysia satu berhala saja di Batu Cave. Batu Cave, saya punya murid itu ada satu di situ. Saya bilang, siapa nama patung yang di Batu Cave itu? Namanya Murugen ya Habib. Alamak, saya tengok itu, saya macam teringat Lata dan Uzza. Saya teringat apa namanya? Lata dan Uzza. Dulu di sekitar Ka'bah, sebelum Nabi itu diutus, atau ketika Nabi itu masih awal-awal berdakwah di Mekah, ada 360 berhala. Sekiranya orang-orang kafir Quraisy itu akan menyembah setiap hari berhala yang berbeza. Tapi di antara berhala-berhala itu yang paling besar adalah Lata, Uzza, Hubal, dan Manat. Itu yang paling apa namanya? Berhala-berhala yang paling besar hari ini, berhala nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, terus putar semacam itu. Tahun yang berikutnya akan kembali ke berhala nomor 1. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang kafir itu biqaulihi ta'ala wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nidaa. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka summun, mereka tuli. Bukmun, bisu. Umyun, mereka buta. Fahum la yaqilun. Mereka tidak berakal atau tidak menggunakan apa yang mereka dapat daripada akal mereka. Itu adalah sebuah makian. Macam mana Anda, wahai orang-orang kafir, Anda mempunyai akal tapi Anda tidak ambil faedah daripada akal yang diberikan oleh Allah secara free kepada kalian. Kita tidak beli akal di Speedmart ataupun di 7-Eleven, tidak ada. Ada ke sana pun saya nak beli akal. Mereka tidak akan jual apa namanya? Mereka tidak akan jual akal. Akal diberikan oleh Allah kepada kita tanpa bayaran, tetapi ada harganya pada hari kiamat. Dengan adanya akal ini, Allah Subhanahu wa taala itu macam mengunci kita dalam dua tempat. Kalau Anda punya akal dan Anda pernah mendengar tentang Islam, hari kiamat kelak Anda akan dihadapkan antara dua tempat, ya imma surga, ya imma neraka. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Berbeza kalau kita tidak mempunyai akal. Kalau kita tidak mempunyai akal, pilihan kita hanya satu, bahkan tidak ada pilihan. Apa itu? Masuk surga. Kalau ada orang lahir dalam keadaan tidak berakal, maksudnya lahir dalam keadaan gila lah. Lahir dalam keadaan gila, dia confirm akan masuk surga.
atau makhluk-makhluk yang tidak mempunyai akal seperti hewan, seperti apa itu namanya, kambing, lembu. Mereka ketika mati, mereka tidak akan masuk neraka dan juga tidak akan masuk surga, tapi mereka akan dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, tengok, akal ini menurut saya nikmat dan juga ujian. Nikmat dan juga ujian. Beberapa orang besar seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti para nabi dan rasul, itu mereka mengeluh, ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku dengan akal? Bete, aku jadi burung saja. Bete, aku jadi batu. Bete, aku jadi pokok. Kenapa? Karena akal ini ujian. Kalau engkau boleh menggunakan akal dengan benar, engkau kekal di neraka. Kalau engkau tidak bisa menggunakan akal dengan benar, engkau kekal di apa namanya? Kalau engkau bisa menggunakan akal dengan benar, kekal di surga. Tidak benar, kekal di neraka. Maknanya 50-50. Ketika Anda diberi akal, akan 50-50 Anda masuk surga atau masuk neraka. Realnya majority masuk neraka. Majority masuk neraka. Kenapa? Karena kalau kita melihat pada dunia ini, majority orang kafir atau orang muslim, Ustaz. Orang kafir kan? Dari 7 billion manusia, yang muslim hanya 1/5 saja. Maknanya 4/5 manusia, di mana tempatnya? Di neraka. Kenapa? Karena mereka diberi akal oleh Allah, tapi mereka tidak menggunakan akal ini semestinya, bahkan mereka menggunakan akal ini untuk bermaksiat dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya akal, ya. Inilah pentingnya akal di dalam Islam. Kemudian, akal itu apa sih? Akal itu apa? Banyak orang itu cakap pada saya, Habib, akal itu apa, Habib? Ada yang cakap, akal itu otak. Bukan, akal itu bukan otak. Otak adalah tempatnya akal. Terus akal itu apa? Secara bahasa, akola yakilu, itu maknanya mentertibkan atau mengikat. Secara bahasa ya, kalau Anda mengatakan semacam ini. Akiltul ba'iro. Aku mengikat onta. Aku mengikat apa? Onta. Orang-orang Saudi itu mereka pakai semacam ini. Apa namanya ini, Ustadz? Kalau di Malaysia, semacam ini nih. Nanti sininya ada semacam ini. Apa di orang-orang Saudi sering apa? Ikal. Ada orang di situ, ada yang apa namanya komen ikol. Pelan. Namanya ikol. Dulu ikol itu dibuat untuk, setahu saya ya, ikol itu adalah dibuat untuk mengikat onta, Sekarang dipakai ikol itu apa namanya, untuk apa itu namanya, macam bukan ininya ya, bukan sorbannya yang semacam ini, bukan, tapi ada macam tali yang diletak di sini nih, tali yang warna hitam. Itu namanya adalah apa? Ikol. Karena dulu untuk mengikat onta juga namanya apa? Tali itu namanya apa? Ikol. Tapi mungkin ikol itu sekarang untuk mengikat sorban yang ada di kepala itu agar tidak jatuh. Wallahu a'lam. Dari segi bahasa, kata-kata akola maknanya untuk mengikat. Maknanya apa? Mengikat. Sekiranya manusia itu memiliki akal, maka dia akan terikat ke dalam kebaikan. Dan dia tidak akan bisa untuk melakukan perbuatan yang buruk. Perbuatan apa namanya? Yang buruk. Karena itu di dalam Islam dikatakan bahwasanya kalau ada orang melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, dikatakan dia itu tidak berakal. Kenapa tidak berakal? Karena Anda tidak amik faidah terhadap akal yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Begitu pula orang kafir pun juga dikatakan dia itu tidak berakal. Ini secara bahasa adalah makna apa namanya? Makna akal. Secara istilah di dalam ilmu akidah, yang namanya akal itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah kemampuan untuk menerima ilmu. Ilmu itu sendiri terbagi menjadi dua.
ilmu nadhari dan ilmu badihi. Apa itu ilmu nadhari dan ilmu badihi? Ilmu nadhari adalah ilmu yang bisa atau knowledge yang bisa Anda ketahui dengan syarat Anda berpikir. Dengan syarat Anda apa namanya? Berpikir. Adapun ilmu badihi adalah knowledge, pengetahuan yang Anda bisa ketahui tanpa Anda itu berpikir. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu namanya apa? Ilmun badihi. Itu namanya adalah ilmun badihi. Sebagian ulama, di antaranya seorang ulama namanya Imam Haramain Al-Juwaini, mengatakan bahwasanya yang namanya akal adalah ilmun badihi ini. Maknanya pengetahuan-pengetahuan yang Anda ketahui tanpa berpikir itu adalah akal. Barang siapa tidak paham ilmun badihi, contoh dia tidak bisa untuk memahami 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia tidak mengetahui makna jaiz, wajib, dan mustahil, maka dia dikatakan tidak berakal. Ini adalah pendapat pertama dalam definisi akal, yaitu perkara-perkara yang bisa Anda ketahui tanpa Anda berpikir, itu adalah akal. Itu adalah akal. Dan umur badihiyah ini, para ustadz, umur badihiyah atau perkara-perkara yang bisa Anda ketahui tanpa Anda berpikir, contohnya kalau Anda makan, Anda kenyang, itu tak payah berpikir. Anda untuk mengetahui kalau makan itu kenyang, tak payah ambil PhD semacam saya, tak payah. Minum boleh menghilangkan haus, tak payah ambil degree untuk tahu itu. 1 tambah 1 sama dengan 2, tak payah ambil master untuk tahu itu. Cukup Anda dijelaskan makna 1, makna tambah, dan makna 2, Anda akan langsung paham. Karena perkara ini bisa dipahami tanpa Anda berpikir. Dan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ada kena-mengena dengan makna pemikiran analitikal. Perkara-perkara yang badihi atau perkara-perkara yang bisa Anda pahami tanpa berpikir, dikatakan itu adalah perkara yang mudah. Perkara yang susah itu adalah gabungan daripada perkara yang mudah. Jadi sebenarnya perkara yang susah itu tidak ada. Secara real, dia itu tidak ada. Terus ada beberapa perkara ya Habib, yang kita itu tidak bisa untuk memahaminya. Loh iya, perkara yang susah adalah gabungan dari banyak perkara yang mudah. Mudah, tambah mudah, tambah mudah, tambah mudah, sama dengan apa Ustaz? Susah. Susah. Memang semacam itu. Loh, 1 tambah 1 mudah, tambah 1 lagi masih mudah, tambah 1 terus, mulai ada pening. Berapa ya? Berapa itu ya? Anda akan pening itu. Anda akan pening. Betul apa tidak? Benar. Benar. Perkara yang susah adalah gabungan daripada perkara yang mudah. Karena itu, sebagai guru, kalau Anda nak memudahkan perkara yang susah, caranya adalah Anda menganalisanya. Anda menganalitikalnya. Bagaimana itu? Pecah-pecahkan perkara yang susah kembali ke bahagian-bahagiannya yang awal. Karena kalau Anda tengok perkara yang susah, kemudian Anda memecah-mecahkan lagi ke perkara-perkara yang bagian awalnya, dia akan menjadi perkara yang mudah. Dia akan menjadi perkara yang mudah. Karena itu, perkara yang mudah jika digabung banyak menjadi susah. Perkara yang susah pun jika dipecah-pecah lagi, dia menjadi perkara yang mudah. Seorang guru itu mempermudah sesuatu yang susah dengan cara memisah-misahkannya, bukan mempersusah sesuatu yang senang. Aiwa, sesuatu yang senang. Saya itu beberapa kali, saya itu jumpa kawan-kawan saya hadir sebuah diskusi. Engkau tadi ada diskusi apa? Wah, itu tadi orang yang buat diskusi itu pandai sangat, Habib. Dia cakap apa ya? Saya tak paham apapun, saya tertawa. Maknanya itu orang tak pandai lah. Kenapa? Karena anta yang datang, anta 1 jam, 2 jam hadir diskusi itu, Anda tak paham apapun. Maknanya dia tidak pandai. Kalau dia pandai, sesuatu yang susah akan boleh dia convert menjadi sesuatu yang senang. Selama Anda tidak paham, maknanya dia tidak bisa convert itu. Maknanya dia tak pandai. Sekarang ini terbalik. Kalau ada orang bisa menyusahkan sesuatu yang senang, pandai.
menyenangkan sesuatu yang mudah, menyusahkan apa namanya? Menyenangkan sesuatu yang susah. Bodoh. Tak macam itulah, dia tak macam itu. Cara tak semacam itu. Ini memang kena kita sebagai guru. Saya pun juga guru, saya mengajar beberapa student saya punya student daripada Azhar, saya punya student daripada banyak sekali kampus-kampus luar negeri belajar dengan saya. Rata-rata saya akan berusaha untuk memudahkan maklumat yang saya ingin sampaikan kepada mereka dengan cara yang paling mudah. Karena finihaya, lafadz ini, Ustadz, lafadz, kata-kata, itu hanya cara bagaimana Anda menyampaikan ilmu. Sebagian ustadz menyampaikan ilmu dengan berceramah semacam saya. Anda akan tengok beberapa ustadz memakai PowerPoint, betul apa tidak? Iya. Memakai apa? PowerPoint. Saya cakap untuk bercanda aja. Para ustadz nih yang pakai PowerPoint biasanya tak punya power dan tak punya poin. Tak punya power dan tak punya poin. Tak macam itu. Tapi biasanya PowerPoint. Saya kalau ada PowerPoint saya pun akan pakai PowerPoint. PowerPoint itu untuk mempermudah agar poin-poin itu tidak melebar kemana-mana. Ya. Tidak melebar kemana-mana. Inilah hakikat daripada analytical. Maknanya bagaimana Anda mempermudah sesuatu yang susah dengan cara Anda memisah-misahkan lagi perkara yang susah. Karena perkara yang susah hakikatnya adalah gabungan daripada perkara yang perkara yang mudah. Kemudian ini sedikit susah sedikit. Di antara makna pemikiran analytical adalah Anda memahami kesan daripada apa yang Anda katakan. Itu bukan analytical. Kesannya. Jadi setiap perkara itu para ustadz-ustadzah, setiap perkara itu mempunyai makna dan kesan. Ada dua perkara. Ada maknanya dan ada kesannya. Saya beri contoh. Saya kenyang. Maknanya perut saya tidak lapar. Kesannya walaupun saya tidak katakan, sebelum ini saya sudah makan. Itu kesannya. Saya kenyang. Saya tidak makan, saya tidak cakap sebelum ini saya makan. Saya tak cakap semacam itu. Tapi secara otomatis Anda boleh mengatakan, Habib makan apa? Anda bercakap semacam itu. Padahal saya tidak cakap, saya sudah makan. Saya hanya cakap, saya ini apa? Kenyang. Itulah yang namanya pemikiran analytical. Apa itu? Anda memahami makna dan kesannya. Jadi, secara global, pemikiran analytical adalah gabungan daripada dua perkara. Bagaimana Anda memilah-milah sesuatu yang susah, Anda mengasing-asingkan sesuatu yang susah kepada bagian yang mudah, atau mengembalikan perkara yang susah kepada bagian-bagiannya yang mudah. Kemudian Anda memahami setiap makna dan kesannya. Kalau setiap guru menggunakan cara ini untuk mengajar para studentnya, saya kira dalam waktu 50-60 tahun Islam akan bangkit. Islam akan bangkit. Rata-rata para guru tak guna cara ini. Mereka hanya cakap, sudahlah baca, jelaskan sedikit, setelah 1 jam selesai, pulang masing-masing dan tak tahu apa yang dikatakan oleh para guru ini. Akhirnya level student tak naik-naik. Tapi kalau kita mengajarkan kepada diri kita sendiri, kemudian mengajarkan kepada para student ini pemikiran analytical, niscaya mereka akan di dalam belajar itu 24 jam. 24 jam, kenapa? Karena apa yang dibawa oleh guru, apa yang disampaikan oleh guru di kelas, mereka akan gunakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena pemikiran analytical tidak hanya digunakan di dalam kelas saja, tapi digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda tengok kemarin itu nanti akan saya jelaskan beberapa contoh ya. Akal itu dan pemikiran analytical itu apa? Cuma ini contoh secara basic itu. Beberapa hari yang lalu itu ada kawan saya nak memasak burger. Nak buat patty. Dia pening, bagaimana cara saya nak buat pattisnya burger itu? Anda tengok, patties itu terdiri dari apa saja? Daging, kisar, rempah. Sudah, Anda buat 3 itu. Anda beli dagingnya, Anda kisar, Anda buat rempah. Itulah yang namanya apa?
petis. Selesai. Kalau Anda tidak tahu petisnya, Anda bagi-bagi petis itu ke bagian dia yang paling mudah. Setelah itu membuat petis akan menjadi apa namanya? Mudah. Anda menganggap membuat petis itu susah karena Anda tidak tahu bagian-bagiannya. Kalau Anda nak tahu bagaimana cara membuat petis, kembalikanlah petis itu kepada bagian-bagian awalnya atau kepada apa namanya? Basicnya jahit. Inilah makna pertama daripada akal dan apa itu dan hubungannya dengan pemikiran analitikal, yaitu makna awal daripada akal adalah ilmu-ilmu yang Anda ketahui tanpa Anda berpikir, atau lebih dikenal dengan nama umurun badihiyah, secara bahasa Inggrisnya necessary. Dan necessary ini ada bersama lahirnya insan ya, bersama lahirnya manusia. Ketika Anda manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin Anda itu besar, Anda akan memiliki ilmu-ilmu ini walaupun Anda tak sekolah. Karena itu ada bersama adanya apa namanya? Manusia. Bersama adanya manusia. Jadi kalau ada orang itu mengklaim dirinya, ada yang tanya kah? Nak tanya macam Silakan. mana nak lompat dari akal kepada fikir? Ada sedikit perbezaan ya antara akal dan fikir. Akal itu adalah ilmu yang Anda ketahui, yang Anda bisa ketahui tanpa berpikir. Berpikir itu apa? Gerakan akal Anda di sesuatu yang susah. Menggunakan basicnya dengan sesuatu yang Anda ketahui tanpa Anda berpikir. Jadi saya tadi nak cakap bahwasanya necessary ini atau umurun badihiyah ini sebagai modal Anda untuk berpikir. Sebagai modal Anda untuk berpikir. Jadi kalau Anda nak berpikir, modalnya itu ada, Anda tinggal gabung-gabung saja. Anda memahami makna ini, kemudian Anda memahami kesannya. Makna ini kesannya apa, kemudian Anda mix ini dengan ini dengan ini, terus nanti akan sampai dengan kepada sesuatu yang susah, yang bisa Anda pahami berdasarkan sesuatu yang mudah. Itulah yang namanya apa? Berpikir. Itu namanya berpikir. Berpikir adalah bagaimana Anda meramu dan memix perkara-perkara yang Anda ketahui tanpa berpikir ini sampai kepada sebuah recipe, idea yang khas. Memang semacam itu. Itulah yang namanya apa? Berpikir. Ada lagi satu lagi ustazah namanya berkhayal. Beza lagi itu. Berkhayal itu ini sering dipakai ya di dalam film-film sering dipakai berkhayal. Berkhayal adalah gabungan daripada perkara-perkara yang Anda lihat, bukan Anda pikirkan. Oh. Kalau berpikir itu sesuatu yang ada di otak saja. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tidak ada ya. Yang ini ada Habib 1, itu kan 1, itu jari telunjuk Anda. Ini jari telunjuk Anda. Ini bukan 2, ini jari Anda. Ini lambang untuk 2. Angka sendiri hanya ada di otak. Gabungan dari perkara-perkara yang ada di otak yang mudah-mudah itu dikatakan berpikir. Berkhayal apa? Berkhayal adalah gabungan dari perkara-perkara yang Anda dapatkan daripada panca indera. Contohnya, Anda tengok cicak, Anda tengok laki-laki. Laki-laki kan men. Cicak dan men sama dengan cicak men. Itu namanya berkhayal. Anda tengok Iron Man, dari mana itu? Iron Man, Spiderman, semua itu dari mana? Semua itu adalah khayalan-khayalan, fantasi-fantasi daripada orang-orang ketika melihat Spider dan Man. Jadilah apa? Spiderman. Apakah Spiderman itu hanya ada di otak? Tidak. Spider ada, Anda tengok Spider. Man, Anda tengok Man. Gimana ya kalau saya gabung Spider dan Man? Jadilah apa? Spiderman. Nanti mungkin ada di Malaysia saya tengok ada movie apa? Cicak Man. Apa tidak? Cicak Man. Dari mana mereka tengok cicak Man itu? Mereka tengok cicak dan mereka tengok Man. Digabunglah menjadi apa? Cicak Man. Cicak Man. Hati-hati ya. Banyak orang itu merasa diri mereka berpikir. Tapi hakikatnya mereka itu berkhayal. Dan Allah menyuruh kita untuk berpikir. Allah tidak menyuruh kita untuk berkhayal. Karena Allah hanya bisa diketahui dengan berpikir, bukan dengan berkhayal. Karena kita tidak pernah tengok Allah. Pernah tengok Allah? Tidak pernah. Tidak pernah.
Tapi yakin Allah ada? Ya. Yakin, karena Allah hanya bisa diketahui dengan akal. Hebat. Allah tidak bisa diketahui dengan panca indera. Masya Sesuatu yang diketahui dengan panca indera itu namanya berkhayal. Diketahui dengan akal namanya apa namanya? Berpikir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpikir, untuk berakal agar bisa untuk mengetahuinya. Ini pentingnya akal, cuma banyak orang tidak tahu bagaimana cara berpikir secara analitikal, tapi mereka mereka lebih mudah untuk berkhayal daripada berpikir. Jadi mereka menggunakan berkhayal itu dan mereka mengklaim diri mereka berpikir, padahal mereka tidak berpikir tapi mereka berkhayal. Karena memang berkhayal lebih dekat kepada manusia daripada berpikir. Yang bisa berpikir hanya para orang-orang hebat, diantaranya para aulia. Rata-rata zaman dahulu itu para aulia ketika itu ukola, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal. Di dalam kitab-kitab akidah yang level tinggi itu dibilang para wali itu akalnya besar. Akalnya besar, karena itu mereka mengetahui banyak sifat-sifat Allah. Orang yang tidak banyak mengetahui sifat Allah itu dikatakan khayalannya besar. Khayalannya besar, karena untuk berkhayal Anda kena tengok sesuatu. Baru Anda bisa berkhayal. Sedangkan Anda tidak pernah tengok Allah. Dulu saya pernah berceramah di satu forum. Saya berjumpa dengan mursyid Thariqah. Ini benar ini, mursyid Thariqah. Kemudian dia tanya kepada saya, Habib, saya kalau sholat Habib, saya akan membayangkan, saya akan menghayalkan Allah dengan orang berada di depan saya, kemudian saya sholat. Ketika itu saya baru khusyuk. Saya cakap, saat Anda membayangkan Allah, Anda menyerupakan Allah dengan orang lain. Anda menyerupakan Allah dengan orang lain. Kenapa? Karena Anda tidak pernah melihat Allah, dan Anda hanya pernah melihat orang. Ketika Anda mengatakan Allah adalah orang itu, Anda menyerupakan Allah dengan orang lain. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya sama sekali. Dia menangis. Dia langsung menangis, Allahu Akbar. Anda tidak khusyuk, tapi Anda menyekutukan atau menyerupakan Allah dengan orang lain. Karena Allah tidak bisa untuk dikhayalkan, Allah bisa untuk difikirkan. Itulah makna ayat di dalam awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Apa perkara-perkara yang gaib itu? Perkara-perkara yang tidak bisa didapatkan dengan panca indera, tapi bisa didapatkan dengan akal. Itu namanya gaib. Bukan perkara yang tidak ada, bukan gaib. Panca indera tidak bisa. Tapi dengan akal bisa. Tapi tidak semua perkara dengan Allah bisa dengan akal. Beberapa saja bisa kita ketahui dengan akal. Rata-rata kelompok-kelompok yang sesat menyerupakan atau mengamik hukum daripada Tuhan menggunakan panca inderanya, tidak menggunakan akal. Anda tengok Wahabi, Anda tengok Mu'tazilah, Anda tengok Syiah, rata-rata mereka amik hukum Tuhan daripada panca indera mereka, tidak amik hukum Tuhan daripada akal. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang tanya? Tadi Ustaz cakap kalau kita mendapat ilmu daripada panca indera itu adalah berkhayal, dan kalau kita mendapat ilmu daripada fikiran itu itulah fikiran lah. Kalau katalah tukang kayu dia membuat kerusi, adakah itu berfikir ataupun itu berkhayal? Rata-rata mereka ketika membuat kayu mereka berkhayal. Kenapa? Karena mereka melihat kayu kursi yang lain dahulu. Kemudian kursi yang lain itu mereka ambil gambar kursi yang lain itu di otak mereka. Mereka praktikalkan kursi yang ada di dalam otak mereka itu, yang mereka lihat daripada kursi yang asing kepada kayu yang masih belum menjadi apa-apa. Itu namanya apa? Berkhayal. Adakah statusnya berlainan antara tukang kayu dan arkitek? Tukang kayu dan arsitek. Ya. Saya kira tidak berbeza jauh. Cuma di dalam case arsiteknya, berkhayal mereka itu mungkin lebih mendekati ke berpikir, dan kalaupun hanya berkhayal murni, mereka berkhayalnya lebih kompleks daripada yang ada di dalam tukang kayu yang hanya membuat kursi. Karena arsitek pun yang membuat membuat KLCC contohnya. Mereka tidak akan
Mereka tidak akan membuat KLCC daripada Lashe. Mereka pasti ada contoh yang lain. Oh, ada bangunan semacam ini, kalau kita buat, kita tambah semacam ini, macam mana? Karena manusia tidak mungkin bisa untuk membuat sesuatu tanpa ada misalnya. Tidak. Itu di luar kemampuan manusia. Di luar daripada kemampuan manusia. Yang bisa semacam itu hanya Allah. Allah menciptakan alam semesta dari ketidakadaan. Allah tidak pernah melihat alam semesta yang lain, baru menciptakan alam semesta kita. Tidak semacam itu. Tapi manusia tidak bisa membuat sesuatu kecuali mereka mencontoh sesuatu yang lainnya dahulu. Macam manusia membuat kereta. Dari mana kereta itu? Pasti kan tengok kuda atau lembu kakinya 4, akhirnya apa namanya? Tayar dia 4. Oh, nak buat apa itu? Helikopter. Manusia boleh paham helikopter dari mana? Kan mereka tengok apa itu? Dragonfly. Oh, Dragonfly. Dragonfly. Buat plane, pesawat. Tahu dari mana manusia boleh buat pesawat? Burung. Macam itu. Manusia tidak akan bisa untuk membuat sesuatu tanpa ada contohnya. Itu adalah hakikat daripada manusia, dan begitulah cara berpikir apa namanya otak. Kemudian, setelah ini ya, ini penting sekali. Setelah Anda itu mengetahui segala sesuatu, contohnya saya melihat burung merpati. Saya melihat burung merpati di depan saya. Kemudian gambar daripada burung merpati ini ada di dalam otak saya. Akhirnya saya memilah-milah. Tengok ya, saya memilah-milah bagian burung merpati ini kepada beberapa bagian. Ada sayapnya, ada bulunya, ada tulangnya, ada paruhnya. Saya akan tengok untuk menjadi burung, bagian mana yang perlu saya kekalkan di dalam burung merpati ini. Saya perlu sayap, kaki, paruh, contohnya. Maknanya burung itu sayap, kaki, paruh saja. Kalau Anda nak menjadi burung merpati, saya akan tambahi bulunya berwarna putih. Tapi bulu berwarna putih tidak perlu untuk menjadi burung, tapi dia perlu untuk menjadi burung merpati. Kalau nak menjadi burung gagak, saya tambahi bulu hitam. Tapi bulu hitam dan bulu putih bukan sesuatu yang esensi untuk menjadi burung. Itu hanya untuk menjadi burung gagak atau untuk menjadi burung apa namanya? Merpati saja. Ini hakikatnya daripada pemikiran analitikal. Setelah Anda memilah-milah, Anda kena tengok balik. Hakikat daripada burung itu apa? Hakikat daripada burung merpati itu apa? Dulu ketika saya belajar, burung gagak itu berwarna hitam. Terus ada saya punya kawan daripada Nigeria, cakap, tidak Habib, di tempat saya ada orang jumpa burung gagak warna putih. Alamak, saya bilang, ini burung gagak apa ini? Burung gagak warna putih. Saya pikir-pikir lagi, betul. Hitam itu apa namanya, warna itu tidak masuk di dalam hakikat burung gagak. Begitu pula manusia, hakikat manusia bukan warna. Kita orang Nusantara, kulit kita warnanya brown. Anda tengok orang China warnanya putih. Orang China warnanya putih. Orang Afrika warnanya hitam. Orang Afrika coklat, gak? Orang India warnanya merah. Warnanya apa namanya? Merah. Satunya warna brown, putih, hitam, merah. Tapi semua dikatakan adalah manusia. Betul apa tidak? Marahnya hakikat daripada manusia tidak ada kena-mengena dengan warna. Setelah Anda memilah-milah apa itu bagian dari manusia, kemudian Anda kena balik lagi daripada awal untuk mengetahui hakikat manusia itu setelah saya pilah-pilah ini terdiri daripada apa? Terdiri daripada apa namanya? Apa? Yang punya semacam ini hanya manusia. Yang punya semacam ini adalah apa namanya? Manusia. Memahami sesuatu yang umum daripada sesuatu yang khusus. Hewan tidak mempunyai skill semacam ini. Hewan tidak mempunyai skill semacam ini. Contohnya kalau ada tikus jumpa kucing. Kucingnya ini menggigit tikus. Tikusnya lari.
Dia tidak bisa untuk memahami bahwasanya semua kucing jahat dengan saya. Tidak bisa semacam itu. Dia jumpa kucing lain, dia baik-baik lagi dengan kucing itu. Digigit lagi, dia lari lagi. Jumpa kucing yang ketiga, baik-baik lagi. Terus semacam itu. Kenapa? Karena hewan hanya bisa berhayal, tapi tidak bisa berakal. Berbeda dengan manusia. Manusia bisa berhayal dan bisa berakal. Berhayal hanya memahami sesuatu yang individu yang satu, tapi berakal di antara faedahnya Anda bisa untuk memahami sesuatu yang umum dari sesuatu yang khusus setelah Anda memilah-milahnya dan Anda melihat bagian hakiki daripada perkara ini yang mana. Wallahu a'lam. Inilah saya masih belum lagi jelaskan hakikat akal yang kedua ya. Hakikat akal yang kedua, setelah hakikat akal yang pertama itu adalah ulumud daruriyah. Hakikat akal yang kedua menurut para ulama ahli akidah adalah skill, kemampuan untuk memahami perkara-perkara yang daruri. Bukan ilmunya, tapi kemampuannya. Kemampuan untuk memahami sesuatu yang bisa diketahui tanpa berpikir, kemampuannya ya, bukan ilmu-ilmu itu sendiri. Itu adalah akal. Itu adalah apa namanya? Akal. Dan ini adalah pendapatnya Imamul Haramain juga di dalam kitabnya beliau yang lain, namanya Kitabul Irsyad, dan pendapatnya salah seorang ulama besar daripada Islam, namanya Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Dan ketika Rasulullah SAW itu di dalam sebuah hadis mengisyaratkan, ma khalaqallahu khalaqan akramu minal akal. Allah tidak menciptakan ciptaan yang lebih mulia daripada akal. Maknanya akal sebagai kekuatan untuk memahami ilmu-ilmu yang mudah. Kemudian kalau seumpamanya ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya orang kafir tidak berakal, maknanya adalah akal sebagai makna ilmu-ilmu yang necessary. Seperti ayat wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Maknanya la yaqilun ini mereka tidak ambil faidah daripada ilmu yang mereka dapatkan. Maknanya tidak berakal di sini, tidak mendapatkan atau tidak ambil faedah dari ilmu-ilmu necessary yang ada pada mereka. Bukan tidak mempunyai kemampuan untuk memahami ilmu. Dan kalau ada hadis yang mengatakan orang gila tidak berakal dan tidak wajib sholat, maknanya orang gila tidak mempunyai kemampuan untuk memahami perkara-perkara yang mudah. Itulah dua makna daripada akal menurut ahli sunnah wal jamaah. Ada lagi makna akal menurut para filosof, tidak akan saya jelaskan karena mungkin sedikit keluar dan sedikit pelik daripada apa yang ada kita di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali ya. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dari awal ketika lahir daripada emaknya, daripada ibunya. Ketika dia itu lahir masih baby, manusia akan lahir tanpa ilmu apapun, Ketika dia masih baby tidak akan lahir bersama apapun ilmu. Kenapa? Ini adalah hakikat daripada manusia, maknanya Anda itu lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan apa namanya? Fitrah. Apa itu makna dalam keadaan fitrah? Anda tidak mempunyai ilmu apapun, tapi Anda bisa untuk menerima ilmu apapun. Itu namanya fitrah. Maknanya fitrah adalah kemampuan untuk menerima. Kemampuan untuk apa namanya? Menerima. Dan ini berbeda jauh dengan yang dikatakan oleh beberapa ulama yang menamai diri mereka itu Salafi atau Wahabi, yang mengatakan bahwasanya sebenarnya manusia itu lahir dalam diri mereka sudah ada kemampuan atau ilmu untuk mengetahui Allah. Ini perkara yang salah. Manusia ketika masih baby tidak mempunyai pengetahuan untuk mengetahui Allah. Karena itu kan di dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassirani. Setiap baby dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua
orang tuanya akan menjadikannya Yahudi, akan menjadikannya Majusi, atau menjadikannya apa? Nasrani. Maknanya baby, dari aspek dia itu baby, fitrah, bisa menerima Yahudi, bisa menerima Nasrani, bisa menerima Majusi, dan bisa menerima Islam. Terpulang kepada ayahnya, nak upload apa? Terpulang kepada ayahnya, nak upload apa? Kalau ayahnya nak upload Islam, maka babynya menjadi Islam. Ayahnya nak upload Kristen, babynya menjadi Kristen. Jadi tidak ada, dikatakan dari dalam diri baby sudah ada Islam. Kalau memang ada Islam, macam mana nak upload Kristen, macam mana nak upload Islam. Dan ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kalian daripada perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, mata, penglihatan, wal afidata. Apa afidah? Hati. Hati. La'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Karena Allah menciptakan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, Allah berharap, Allah mengharap dan mewajibkan kalian untuk bersyukur. So, ini penting sekali. Insya Allah saya akan menjelaskan ayat ini dengan sedikit panjang. Karena ayat ini berkaitan sangat dengan masalah akal dan masalah pemikiran analitikal. Dari ayat ini kita mengetahui beberapa faedah. Ada 4 faedah daripada ayat ini. Faedah yang pertama, bahwasanya manusia itu ketika dia itu dilahirkan, dia tidak mempunyai ilmu apapun, tidak ada ilmu apapun. Adapun yang dikatakan sebagai fitrah, dia adalah kemampuan atau skill untuk menerima ilmu apapun. Bukan ada ilmu, karena orang-orang Wahabi itu selalu mengatakan bahwasanya sebenarnya di dalam baby itu sudah ada ilmu mengetahui Allah, bahkan di dalam ayam pun. Hah, ayam? Saya terkejut. Ayam bisa mengetahui Allah? Bisa. Macam mana? Ketika dia berkokok, kukuruyuk, dia melihat ke atas. Alamak. Saya terkejut saya. Macam inikah cara Anda berpikir? Anda tidak berpikir, Anda berkhayal itu saya bilang. Anda berkhayal. Anda berkhayal itu, Anda tidak berpikir. Kalau memang ayam bisa mengetahui Allah, niscaya ayam itu disuruh untuk beriman kepada Allah. Nanti akan ada ayam yang kafir dan ada ayam yang Muslim. Tapi tidak ada. Selama ini, setakat ini yang saya jumpa, ayam pencen, ayam tua, ayam dara, ayam kampung. Saya tidak pernah jumpa ayam kafir dan ayam Muslim. Saya tidak pernah jumpa. Lembu pun juga sama. Nanti ada lembu yang Muslim, ada yang kafir. Saya pun tak pernah jumpa lembu kafir, lembu Muslim. Yang pernah saya jumpa, lembu lokal, lembu import, lembu apa itu namanya? Wagyu saya pernah jumpa. Wagyu. Lembu yang kafir Muslim saya tidak pernah jumpa. Engkau jangan buat semacam itulah, yakni selama hewan-hewan ini tidak berakal, maka dia tidak wajib untuk beriman kepada Allah. Mereka memang tidak bisa untuk mengetahui Allah. Memang diciptakan untuk semacam itu mereka. Berbeza dengan manusia. Manusia akan mempunyai akal sikit demi sikit secara step by step. Karena itu kita wajib beriman ketika kita itu apa? Balik kan? Ketika kita itu balik. Anda kalau fikir, balik itu umur berapa? Menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita Nusantara 15 tahun. Betul apa tidak? 15 tahun. Anda tahu, menurut mazhab Imam Malik 18 tahun. 18 tahun. Cakap aja 18 tahun. 18 tahun tuh orang masuk kampus tahu. Ambil degree 18 tahun. Maknanya ketika dia itu umur 17 tahun masih belum wajib sholat lagi. 16 tahun masih belum wajib sholat. Padahal sudah punya girlfriend. Sudah kemana-mana. Loh, betul apa tidak? Dosa dia buat semua. Sudah main PUBG. Sudah buat macam-macam. Engkau tak sholat. Saya masih belum balik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah itu beri kita bonus sangat banyak. Tahu?
Allah beri kita bonus sangat banyak sekali. Tapi, kata Allah, kalau Anda sudah umur 18 tahun dan Anda tidak sholat, jahannam yaslaunaha fabi'sal qarar. Anda akan masuk apa namanya? Neraka. Kalau Anda tidak sholat ketika umur Anda sudah 18 tahun menurut mazhab Imam Malik dan 15 tahun menurut mazhab Imam Syafi'i. Jaidan. Kemudian faedah yang kedua daripada ayat ini, bahwasanya manusia itu kan ketika dia lahir dia tidak mempunyai ilmu apapun, dan ilmu yang didapati oleh manusia sifatnya itu akumulasi. Apa itu akumulasi? Akumulasi itu sikit demi sikit ya. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu ketika belajar hari ini belajar, esok alim, tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu. Karena itu kan di dalam sistem belajar ada yang namanya sekolah rendah. Setelah sekolah rendah apa? Di Malaysia namanya. Lepas sekolah rendah, Sekolah menengah. sekolah menengah. Setelah menengah apa? College. College nanti degree, master, PhD. Itu untuk apa? Itu menunjukkan bahwasanya ilmu yang didapat manusia itu step by step. Sedikit demi sedikit. Tidak ada orang itu belajar, hari ini belajar, besok alim. Bila-bila ada orang itu belajar dengan saya ilmu yang sedikit susah, ilmu mantik, ilmu filsafat. Habib, saya tak paham. Jelas Anda tak paham. Kalau Anda paham, saya pening. Kalau Anda paham, saya pening. Kenapa? Dulu saya belajar ini, saya 2 tahun baru paham. Sikit demi sikit, dibilang innamas sailu ijtima'ul muqati. Yang namanya banjir, itu dari hujan yang setitik demi setitik. Tidak ada hujan langsung tiba-tiba turun air banjir. Tidak ada semacam itu. Sikit demi sikit. Karena itu kalau ada orang berdoa, ya Allah, berilah aku ilmu 1 hari tanpa belajar. Haram, saudara. Anda berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang mustahil adatan. Ya Allah, berilah aku ilmu langsung banyak. Haram. Ya Allah, berilah aku ilmu tanpa belajar. Ya Allah, mustahil adatan. Kalau ada orang masuk ke sekolah tahfidz keilmuan, Ustadz, saya nak masuk sekolah tahfidz, saya nak hafal Quran tanpa menghafal. Anda tak terima kah itu? Tak akan terima. Anda gila kah? Kita ini buat sekolah tahfidz untuk apa? Ya untuk agar Anda bisa menghafal. Lah kalau Anda masuk sekolah tahfidz nak hafal tanpa menghafal, better tak ya masuk. Better tak ya masuk. Memang semacam itu. Ini adalah kaidah bagaimana hidup di dunia. Anda nak kenyang makan, Anda nak pandai belajar. Orang-orang sekarang nak pandai baca wirid. Betul apa tidak? Saya nak pandai, saya nak ambil suluk. Anda tak akan pandai lah semacam itu. Beza, itu bukan sesuatu yang Anda bisa dapat dengan Anda bersuluk. Bersuluk sesuatu yang lain, Anda akan dapat ketenangan jiwa. Anda akan dapat mimpi-mimpi yang bagus, tapi mendapat ilmu bukan dengan cara semacam itu. Adakah orang saya nak baca, Ustaz, saya nak masuk sekolah tahfidz keilmuan, saya nak hafal Quran, tapi saya hanya nak baca wirid saja. Anda tak terima semacam ini? Tidak akan terima. Beza cerita berwirid bukan untuk menghafal Al-Quran. Kalau Anda boleh berwirid plus menghafal Al-Quran, Anda best. Kenapa kita di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan untuk mengikuti SOP? Mengikuti apa namanya? SOP. SOP inilah yang wajib Anda ikuti kalau Anda nak sesuatu. Anda nak pandai, Anda kena belajar. Dan belajar sikit demi sikit. Tidak bisa Anda belajar, Anda langsung alim. Tidak ada semacam itu. Kemudian, kalau Anda nak menghafal Quran, kalau Anda menjadi hafid, ya Anda kena menghafal. Usaha hari-hari Anda menghafal. Kemudian murojaah, saya sudah hafal 30, ulangi lagi 1 hari 1 juz. Terus semacam itu sampai Al-Quran ini sampai Al-Quran ini benar-benar mengakar di dalam jiwa dan kepala Anda. Kemudian faedah yang ketiga daripada ayat ini, bahwasanya epistemologi, cara untuk mengetahui di dalam kehidupan manusia dan di dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan sam'a. Apa itu sam'a? Sam'a ini para ulama mengatakan sam'a pendengaran adalah ilmu-ilmu yang Anda dapatkan daripada sanad ataupun pendengaran. Apa itu? Ada 2. Ada 2
Dua, yang pertama adalah khobar mutawatir. Khobar mutawatir maknanya khobar yang Anda dapatkan daripada orang-orang yang kumpulan daripada orang itu tidak mungkin berdusta. Kalau ada orang kabarkan Anda, Ustadz, insya Allah minggu hadapan rentas negeri sudah boleh. Anda tahu dari mana? Tengok daripada page Kementerian Kesehatan. Oh, Anda akan punya, ini mungkin dusta, mungkin tidak, 50-50. Datang lagi satu orang mengkabarkan yang sama. Dari 50-50 naik menjadi berapa? 70. 70. Datang lagi, orang lagi, cakap lagi, menjadi berapa? 80. Datang lagi orang lagi menjadi 90. Datang 5 orang. 10 orang mengkabarkan perkara yang sama. Dan 10 orang ini tidak pernah jumpa dan punya maksud yang berbeza-beza. Tapi semuanya mengkabarkan satu perkara yang sama. Itu namanya khobar mutawatir. Khobar yang diambil daripada perkara semacam ini, confirm dia adalah perkara yang yakin. Kemudian perkara yang kedua, khobar yang yakin adalah khobarnya satu orang, tapi disupport oleh mukjizat. Nabi kan hanya satu orang kan? Kan hanya satu orang Rasul kan? Rasul hanya satu orang mengatakan bahwasanya ada Tuhan namanya Allah, dan Anda kalau meninggal nanti ada surga dan neraka. Kita tak pernah tengok surga, tak pernah tengok neraka. Yang mengkhabarkan adanya surga dan neraka hanya satu orang namanya Rasul Muhammad SAW. Cuma satu orang ini disupport oleh apa namanya? Sesuatu yang luar biasa, kita kenal dengan namanya apa? Mukjizat. Kalau ada kabar satu orang disupport oleh mukjizat, Anda kena yakini itu adalah perkara yang benar. Selama orang mengaku Nabi tidak ada mukjizatnya, dustakan itu. Di Malaysia ada berapa orang mengaku Nabi? Mengaku Tuhan pun ada. Di Indonesia sangat banyak orang mengaku Nabi. Sampai saya hitung, mungkin ada 20-30 kot yang mengaku Nabi. Alamak, 1000 tahun lebih dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Nabi hanya 25. Dalam kurun waktu 30 tahun, 20 tahun, ada 30 Nabi mengaku. Kalau ada orang mengaku Nabi, mudah aja. Anda Nabi, oke, saya akan beriman. Bas, saya minta satu. Apa mukjizat Anda? Mustahil. Mereka boleh untuk buat apa namanya? Mukjizat. Mukjizat ini, ustazah, bukan perkara yang mudah tau, mukjizat ini. Mukjizat ini perkara yang luar biasa. Bayangkan, membelah bulan. Dahsyat ini. Membelah bulan. Nabi Musa membelah lautan. Hentakan tongkatnya membelah apa? Lautan. Saya cakap kepada kawan saya itu, kalau ada orang mengaku, tak payah lautan aja, membelah sungai aja. Dekat rumah saya ada sungai Cincin ini. Belah aja sungai. Kalau Anda bisa belah sungai, saya beriman. Sama Rasul membawa Al-Quran. Dia challenge. Yang bisa untuk buat satu surat paling pendek aja. Saya buat surat, kalau ada orang buat surat paling pendek, sama seperti Al-Quran, saya pencen daripada menjadi Rasul. Saya pencen. Saya akui bahwasanya Islam adalah agama yang salah. Kalau ada satu orang boleh buat satu surat macam Al-Quran. Dan tantangan ini ada sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada yang boleh buat. Ada beberapa orang nak try untuk buat. Di antaranya Musailamah al-Kadzab. Ada orang datang kepada Musailamah, ada Rasul namanya Muhammad, datang kepadanya surat apa namanya? Al-Fil. Wal Asri. Oke, Wal Asri. Anta punya surat tandingan nggak? Tuhanmu menurunkan apa? Dia apa namanya? Dia baca surat apa? Al-Wabar. Wa ma adraka mal wabar. Wabar itu kenguru. Orang yang datang itu, dulu saya kira Anda ini potensi menjadi nabi. Sekarang saya tahu Anda ini pendusta. Benar-benar apa namanya? Pendusta. Macam mana Anda boleh challenge Al-Kautsar atau apa namanya? Wal Asri dengan Al-Wabar. Jauh. Levelnya apa? Jauh. Tata bahasanya apa?
Jauh. Inilah yang namanya apa? Mukjizat. Kalau ada khobar satu orang disupport dengan mukjizat, ketahuilah khobar ini adalah khobar yang yakin. Dengan khobar ini Anda bisa untuk mengetahui semua hukum agama, sawaun hukum itu sama ada hukum itu hukum akidah ataupun hukum fikih. Kemudian yang kedua daripada epistemologi pengetahuan adalah panca indera. Adalah apa namanya? Panca indera. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor. Absor ini bukan penglihatan ya. Penglihatan ini basor. Absor penglihatan. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya maknal absor itu adalah panca indera. Panca adalah 5. Betul apa tidak? 5 indera. 5 indera. Mata, telinga, lidah, bau, dan touch. 5 itu adalah panca indera yang itu adalah bisa membuat basic daripada pengetahuan Anda. Basic daripada apa? Pengetahuan Anda. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Imam Ghazali di dalam kitabnya yang paling akhir yaitu apa itu namanya? Lupa saya namanya. Kitabnya Imam Ghazali yang paling akhir itu beliau mengatakan bahwasanya Nabi itu diberi six sense. Kenabian itu adalah indera keenam. Mengatakan semacam itu. Adalah indera keenam yang gunanya daripada indera keenam ini memperkuat indera-indera yang lain. Memperkuat indera-indera yang lain. Yakni Nabi itu boleh melihat malaikat. Maknanya inderanya penglihatan jauh di atas indera manusia biasa. Pendengarannya juga boleh mendengar banyak hal. Dan mentalnya juga tidak macam mentalnya manusia biasa. Bayangkan tengok malaikat Jibril, Nabi tengok malaikat Jibril hanya menggigil. Coba kita tengok Pontianak. Pingsan. Kalau kita tengok Pontianak macam mana? Pontianak. Belum tengok malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikatakan ketika pertama kali jumpa Nabi, memenuhi timur dan barat, mempunyai 600 sayap. Macam mana? Saya pikir je, dahsyat. Saya pikir je dahsyat. Saya tengok ada orang-orang itu, kawan saya 10 tahun pesantren. 10 tahun pesantren, malam-malam setelah pengajian pulang dari rumah bertemu Pontianak. Bertemu apa? Pontianak. Nak cakap bismillah lupa dia. Astagfirullahaladzim. Benar, bis kota. Lupa dia. Lupa. Kenapa ya? Karena memang mentalnya manusia itu tidak bisa untuk melihat sesuatu yang dahsyat. Macam mana Nabi Isra Mi'raj, tengok apa aja itu. Kita tak tahu tengok apa. Tengok jin-jin datang kepada dia untuk belajar, tengok malaikat naik turun, biasa aja. Itu yang namanya Nabi. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau diberi yang namanya nubuwah. Imam Ghazali dalam kitabnya Mungkit Minad Dhalal, sekarang saya ingat dalam Mungkit Minad Dhalal itu semacam six sense, yang six sense itu memperkuat indera-indera yang lain. Memperkuat indera-indera yang lain dengan kenabian itu dia bisa berhubungan dengan malaikat, bisa berhubungan dengan para jin dan mampu untuk menerima wahyu. Mampu untuk menerima apa? Wahyu. Bisa naik buruk. Anda tahu buruk itu semacam apa? Kata-kata buruk diamik dari kata-kata bar yang maknanya kilat. Namanya kilat. Buruk diambil kata bark yang maknanya kilat. Maknanya buruk itu minimum dia itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Bagaimana orang naik motosikal ya, naik Ducati, kecepatan 300 km per jam. Anda tak boleh buka mata tahu. Ada orang di Europe coba kereta dia sekitar 500 km per jam atau 600. Dia cakap, saya Habib macam tengok Israel Habib. Saya macam tengok Israel Habib. Itu hanya 600 km per jam. Bayangkan, Buraq dikatakan kecepatannya melebihi 300.000 km per second. Kalau orang biasa, hancur itu. Betul apa tidak? Orang biasa, hancur itu. Tak boleh. Tapi Rasul
tak hancur karena memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai nubuah. Semua indranya itu mempunyai tubuhnya mempunyai level yang berbeda dengan tubuh-tubuh manusia biasa. Dan yang terakhir daripada epistemologi Ahlussunnah adalah fuad, hati. Hati di sini adalah akal. Loh Habib, hati sesuatu, akal sesuatu. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya yang namanya akal itu berada di otak. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Akal dia memang ada di otak. Akal memang ada di otak, akan tetapi dia mempunyai link. Dia mempunyai link ke hati. Dia mempunyai link ke hati. Kenapa? Karena Anda tidak akan bisa berpikir kecuali Anda menginginkan untuk berpikir. Anda tidak mungkin untuk bisa berpikir di dalam, oh ini masalah pelik nih. Anda tak nak berpikir, Anda tidak akan berpikir. Karena itu, untuk berpikir, Anda kena nak berpikir. Dan keinginan tempatnya di hati, bukan di minda. Bukan di minda. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, akal aslinya di otak, tapi mempunyai link ke hati. Maknanya Anda tidak akan berpikir, akal Anda tidak akan bekerja, kecuali hati Anda memberi sinyal, memberi sign bahwasanya sekarang berpikir. Karena itu banyak sekali Allah itu ketika mengatakan lahum qulubun la yaqiluna biha. Orang-orang kafir itu mempunyai hati, tapi hatinya tak nak untuk apa? Tapi hatinya tidak berpikir. Ulama mengatakan hatinya bukan tidak berpikir, tapi hatinya tidak ingin untuk berpikir. Karena ketika Anda tidak mempunyai keinginan untuk berpikir, maka Anda tidak akan berpikir. Dan kalau Anda sudah mempunyai akal, Anda mempunyai hati, dan Anda tidak ingin untuk berpikir, atau ingin tapi tidak menggunakan otak Anda untuk berpikir, niscaya seseorang itu akan masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah diberikan fasiliti oleh Allah, tapi tidak digunakan fasiliti ini sebaik-baiknya. Karena dari awal saya katakan, ketika Allah itu memberikan kita akal, kita ini dikunci oleh Allah. Dikunci sudah. Yakni Anda kalau sudah punya akal, Anda tidak beriman, Anda hanya mempunyai dua pilihan. Ya ima surga, ya ima neraka. Tidak ada pilihan lain. Walaupun Anda takna itu bukan urusan Anda. Bukan bukan urusan Anda. Begitulah. Banyak sekali para orang-orang kafir itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, mereka itu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka itu di di telinga mereka. Mereka menutupi, mereka tak nak mendengar dakwah Rasul. Kenapa? Karena akal akan bekerja walaupun Anda tak nak. So, tengok. Ketika sesuatu sudah ada di dalam minda Anda, akal ini akan memproses secara otomatis. Allah cuma mengatakan engkau kena buka hati dan buka panca indera, selesai. Karena itu Rasul tidak menyuruh mereka untuk beriman. Rasul hanya mengatakan dengar ceramah saya, dengar tausiah saya. Sebagian orang, saya tak nak untuk dengar, karena dia tahu kalau saya dengar, saya tidak akan bisa untuk mengendalikan minda saya untuk menerima dakwah ini. Karena itu, orang yang menutupi mata, menutupi telinga mereka ketika Rasul itu berdakwah, tetap dikatakan mereka itu kafir. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai hati, tapi mereka tak nak untuk berpikir dan tak nak untuk menerima dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah para ulama itu mengatakan bahwasanya yang namanya akal hujjiyatun dzatiyah. Akal adalah sesuatu yang akan bekerja dan menjadi hujjah bagi manusia nak atau tak nak. Anda cuma cukup membuka hati Anda, membuka telinga Anda, dengarkan. Setelah itu, akal akan bekerja secara otomatis. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak lagi yang nak saya sampaikan, tapi macam sudah 1 jam lebih saya cakap ini, sudah 1 jam lebih. Saya sekali lagi kepada penganjur untuk menerima soal jawab daripada apa yang saya katakan. Terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad.
sangat banyak dan kata sangat bermakna istipati dan telah disampaikan oleh Tuan Habib. Masya Allah, rasa terpaku dan rasa macam nak dengar lagi. Baik, Allah masa samai. Baik Tuan Habib, kita ada beberapa soalan daripada rakan-rakan guru. Baik, Allah masa samai. Ana ajukan Tuan Habib nak Ana baca semua soalan terus ke ataupun satu persatu? Satu persatu saja. Satu persatu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Soalan pertama, Tuan Habib, adakah akal duduk di bawah minda bawah sedar? Soalan akal duduk di bawah minda bawah sadar. Saya kira tak. Kenapa? Karena akal ini Anda gunakan dalam keadaan sadar. Di bawah keadaan sadar bukan akal namanya, tapi semacam insting. Insting Anda untuk hidup itu namanya minda bawah sadar. Tapi akal tidak. Ketika Anda sadar, ketika itu Anda berakal. Ketika Anda tidak sadar, Anda tidak berakal. Bagaimana akal berada di bawah sadar? Itu maknanya bukan akal. Karena itu orang-orang yang tidak mempunyai kesadaran dikatakan dia itu tidak sadar. Wallahu a'lam. Baik, Allah masuk samai. Okey, kita pergi pada soalan kedua. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan mengenai kesempurnaan akal dan solat. Adakah pesakit mental golongan yang dikecualikan dari kewajipan solat? Tengok macam ini ya. Anda kena faham bagaimana filsafat pengecualian atau jatuhnya kewajiban sholat bagi orang yang mempunyai penyakit mental. Makna akal, tadi sudah saya katakan, makna akal adalah salah satu daripada dua. Imma dia itu ilmu-ilmu yang necessary, atau kemampuan untuk memahami ilmu yang necessary. Ketika seseorang itu walaupun dia mempunyai penyakit mental, tapi dia masih bisa untuk memahami ilmu yang necessary, atau kemampuan untuk memahami ilmu yang necessary, maka dia dikatakan masih mukallaf. Dikatakan dia itu masih mukallaf. Ada beberapa orang itu kalau di Indonesia itu cakapnya IQ dia tak seberapa pandai, tapi dia tidak gila. Lembam. Aiwa, lembam. Diajak cakap masih boleh. Dia masih bisa memasak, bisa pergi ke pasar. Tapi memang otak dia diajak berpikir berat sedikit, dia tak mampu. Dia give up sudah. Dia give up, tak mampu. Sudah, kenapa? Allah hanya beri semacam ini. Orang semacam ini bukan orang gila, dong. Dia masih mukallaf, dia wajib untuk sholat. Yang dikatakan dikecualikan di dalam sholat, maknanya dia boleh untuk tidak sholat. Ketika dia sudah sampai derajat gila, diajak bincang, dia tidak bisa untuk faham dan tidak bisa untuk jawab. Kalau bahasa Arabnya itu la yafhamul khitab wa la yaruddul jawab. Tidak bisa untuk memahami percakapan dan tidak bisa untuk menjawab. Macam orang-orang gila lah. Tiba-tiba bogel di jalan menari-nari. Ya, ini maknanya dikecualikan daripada sholat. Dia tidak wajib untuk sholat lagi. Di kampung saya ini, di Sungai Cincin, ada satu orang sikit lembam. Tapi hari-hari ke kedai beli beli teh tarik, beli TOS, beli nasi lemak, jual beli. Dan benar harganya berapa? 2 ringgit, dia beri 5 ringgit. Kalau orangnya tak beli kembalian, mana kembalian saya 3 ringgit? Maknanya Anda tidak gila. Anda tidak gila. Anda masih berakal, tapi memang Anda sedikit bodoh. Nah, selama Anda itu masih berakal, kewajiban sholat tidak jatuh, dan Anda masih wajib sholat. Kalau Anda tidak sholat, Anda akan masuk neraka. Kalau Anda sholat, Anda akan masuk surga. Tidak bisa. Akal ini, Ustazah, sudah mengunci kita. Selama Anda ada akal, Anda wajib sholat. Anda tidak sholat, Anda masuk neraka. Anda sholat, Anda masuk surga. Tidak ada jalan tengah. Ya imma surga, ya imma neraka. Basnya hanya 2 jurusan saja. Kalau di Malaysia kan ada T200, ada 200, ada T197. Di surga tidak ada. NS. Surga N, neraka. Surga S apa? Bas S apa? Surga. Tidak ada perkara yang lain. Dibilang fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kemudian, kalau Anda sudah berakal dan Anda sholat, akal Anda bisa menyempurnakan sholat Anda dengan cara apa? Tadabbur. Tadabbur itu macam mana? Anda mengetahui apa yang Anda baca,
Apa yang Anda baca, kemudian Anda memahami kesan-kesannya. Baru Anda bisa khusyuk ketika itu. Baru Anda bisa khusyuk. Karena itu berkali-kali saya katakan, yang bisa tadabbur itu hanya para ulama. Orang-orang yang bukan ulama tidak bisa untuk tadabbur. Karena ulama lah yang mengetahui bahasa Arab, dan ulama lah yang bisa untuk memilah-milah kata-kata Al-Quran dan mengetahui lafaz serta kesannya daripada setiap lafaz tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sila. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Untuk soalan yang ketiga, Assalamualaikum. Anak saya pernah cakap nak tengok Allah. Apa jawapan berhikmah paling bersesuaian untuk anak kecil umur 7 tahun? Masya Allah, ini anak boleh mempunyai potensi untuk menjadi ulama ilmu kalam ini. Menjadi ulama mutakalimin, menjadi ulama ahli akidah. Beberapa hari yang lalu ada juga orang macam ini. Habib, anak saya tanya pelik-pelik Habib. Oh, ini anak pandai ini, saya bilang. Dulu saya ketika kecil saya tak merasa saya pernah tanya semacam itulah. Ketika saya kecil saya tanya Dragon Ball macam mana. Saya tak pernah tanya Allah. Ini ada anak-anak semacam itu. Memang selama akal itu ada di dalam jiwa setiap manusia, maka ilmu akal atau ilmu akliyah, yaitu ilmu filsafat, ilmu akidah, itu ilmu yang paling dekat dengan manusia. Ilmu yang paling dekat dengan manusia. Kalau Anda nak tahu pertanyaan-pertanyaan semacam ini, jawabannya ada di dalam diri Anda sendiri. Berbeda dengan ilmu-ilmu fikih ya. Kalau Anda nak tahu hukum Bitcoin, Anda tidak boleh tanya diri Anda kena tanya Ustadz. Anda kena tanya apa? Ustadz. Kalau Anda di dalam diri Anda, apakah Allah itu punya istri? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda tidak boleh tanya Ustadz. Anda kena tanya diri Anda sendiri. Kenapa? Karena jawaban ini bisa Anda ketahui daripada akal Anda. Karena itu keesaan Allah, itu termasuk hukum-hukum yang Anda bisa ketahui daripada akal Anda. Terus Habib, apa jawaban tadi itu, budak tadi itu? Kalau ada orang budak itu tanya, saya nak tengok Allah, jawabannya apa? Jangan tengok Allah, tengok ciptaan Allah. Tengok Tengok indahnya ciptaan Allah. Tengok bagaimana indahnya pokok, bagaimana indahnya hewan-hewan. Anda tengok bagaimana apa yang dia sukai budak ini. Oh, budak saya suka kucing Habib. Anda tengok indahnya kucing. Kucing ini adalah ciptaan Allah. Maknanya Allah itu maha rahmat karena bisa menciptakan kucing seindah ini. Begitu, jadi Anda alihkan daripada nak tengok Allah kepada tengok ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bisa untuk dilihat dengan panca indera. Tapi Allah bisa dilihat dengan akal. Problemnya budak kecil itu disuruh berpikir sikit susah pasal ulumun akliyah ini, dia mungkin sedikit tidak mampu. Karena itu kita arahkan ke sesuatu yang lebih yang lebih ke panca indera, yang bisa mudah untuk ditengok agar dia lebih untuk merasuk di dalam dirinya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi budak-budak kecil semacam itu yang punya potensi pandai semacam ini memang kena sikit demi sikit diajari tentang ilmu kalam dan ilmu akliyah, yani agar nanti ketika sudah besar mempunyai skill yang sangat tinggi untuk menjadi ustadz, yani. Dan alangkah sikitnya pada zaman sekarang, dan ironis di Nusantara secara khusus, yani Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, yang pandai ilmu-ilmu akal semacam ini. Hampir saya tak pernah jumpa, lil asaf. Dan ini wallahu alam yang menjadikan kita umat Islam ini turun level kita sebagai umat dan sebagai individu, ya. Karena kita tidak pernah untuk mendalami ilmu-ilmu yang berasaskan akal. Yang mana orang-orang barat sekarang ketika ingin memuji ulamanya, mereka mengatakan ulama ini pandai dalam ulum akliyah. Kita para ustadz, kalau ada ustadz ini pandai dalam ulum akliyah, liberal. Ini sangat sangat bertentangan sekali dengan maksud adanya akal untuk membantu agama Islam ini. Wallahu a'lam. Silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Soalan keempat, hati terletak di atas akal. Beza antara akal dan minda. Akal dan minda sama aja. Akal dan minda mungkin cakap akal dan kotak kot.
hati itu ada di sini, di dada. Cuma hati itu tempatnya keinginan. Tempatnya apa? Keinginan. Ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda menginginkan untuk berpikir, baru akal itu akan bekerja untuk apa namanya? Berpikir. Itulah yang namanya apa namanya? Hubungan, link antara hati dan apa namanya? Dan akal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu banyak menghitop atau menyuruh hati, bukan menyuruh akal, karena akal itu akan bekerja secara otomatis. Ketika hati sudah beri izin, maka akal akan bekerja secara otomatis. Yang kita bisa lakukan adalah membuka hati kita. Setelah hati kita terbuka, akal akan otomatis untuk bekerja. Kita tidak bisa untuk menyuruh akal, Anta bekerja, Anta tidak bekerja, tidak boleh. Akal itu akan bekerja otomatis, kita nak ataupun tidak. Yang membuat akal itu bekerja, hati kita terbuka atau tidak. Dengan kata lain, kita menginginkan atau tidak. Itu saja. Wallahu a'lam. Adakah maknanya status hati itu lebih tinggi daripada status akal? Saya kira tidak. Kalau dibilang lebih tinggi, tidak. Akan tetapi semua berkaitan. Saya tidak suka cakap hati lebih tinggi daripada akal. Karena Ustazah ya, kata-kata ini akan banyak dan sudah dimanfaatkan oleh beberapa kelompok. Kelompok yang saya kira sedikit sesat, bukan ahli sunnah, mengatakan bahwasanya hati itu lebih superior daripada akal. Maknanya Anda kena mengetahui Islam dengan hati Anda, bukan dengan akal Anda. Kalau akal cakap E, hati cakap B, hati yang benar adalah B. Yang benar bukan akal. Jangan, ini adalah cara bagaimana Nasrani memahami agamanya. Karena itu kan, kita ini tak boleh memahami agama dengan akal. Karena agama di luar akal. Apa yang di luar akal? Hati. Nanti akhirnya akan cakap bahwasanya agama itu cinta. Betul apa tidak? Agama itu perasaan. Oh, Yesus nih, atau Tuhan Yesus menurut mereka, itu apa namanya, cinta kasih. Cakapnya apa? Cinta kasih. Memang cara mereka untuk memahami agama, setahu saya semacam itu. Apakah Islam semacam itu? Tidak. Saya mengatakan bahwasanya sebagai ustadz yang memahami perkara ini, saya memahami bahwasanya hati mempunyai tugas, akal mempunyai tugas. Ketika tugasnya itu berbeza-beza, tidak boleh Anda cakap ini lebih tinggi daripada ini atau sebaliknya. Semua mempunyai tupoksi atau tugas masing-masing. Tugasnya hati adalah memberi SOP atau memberi izin kepada akal untuk bekerja. Ketika hati sudah terbuka, akal akan mulai apa namanya? Bekerja. Hati tidak bisa untuk berpikir, hati hanya menginginkan. Tapi akal tugasnya untuk apa namanya? Berpikir. Dan apa namanya? Islam diketahui dengan akal, tidak diketahui dengan hati. Wallahu a'lam, karena hatinya orang itu berbeza-beza. Saya suka dengan laksa Johor. Satunya lagi saya tak suka laksa. Hati saya lebih suka kepada nasi lemak. Loh, yang benar mana? Tapi overthinking pun salah juga. Overthinking of something. Kalau diberatkan, jadi tak boleh lebih hati, tak boleh lebih fikir. Kena sama rata. Memang kena sama rata, tapi semuanya mempunyai kerja masing-masing. Jadi karena sekarang ini isu yang lagi sedang panas di Malaysia, bagaimana hati itu boleh mengalahkan akal. Islam tak semacam itu. Islam akal, apa namanya, kebenaran agama diketahui dengan akal, dan akal boleh bekerja kalau hati kita sudah apa namanya menginginkan. Maknanya hati punya kerja sendiri, akal punya kerja sendiri, dan antara hati dan akal tidak ada saling bertentangan. Satu sama lain saling apa namanya menguatkan. Saling menguatkan. Wallahu a'lam. Baik, Allah SWT, kita ada soalan bersuara daripada Muallim Muhammad Faizal. Tafadhal. Assalamualaikum Tuan Habib. Ana ada soalan, tapi lebih kepada pandangan Tuan Habib lah. Ada segolongan manusia yang bersifat etis. Jadi bagaimanakah pemikiran mereka? Apa yang mereka fikir sebenarnya? Lepas tu, apakah sumber-sumber kekuatan yang menyebabkan golongan etis ni sentiasa etis?
Jadi apa yang diorang fikir tu? Itulah persoalan Ana lah. Ana nak mohon pandangan daripada Tuan Habib. Yang Anda maksud Pak ini yang tidak percaya Tuhan kan? Ya betul. Gitu Ya, kan? betul. Jadi ada beberapa golongan memang iya. tidak percaya Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Sudah saya katakan manusia itu lebih dekat kepada khayalan daripada pikiran. Anda kenapa paham itu? Karena itu pikiran ini sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan sebagai manusia. Karena itu kan beberapa kali saya cakap itu bahwasanya perintah Allah untuk berpikir jauh lebih susah daripada perintah Allah untuk sholat. Kenapa kok banyak orang itu ateis? Karena mereka tidak menggunakan akal mereka. Mereka hanya menggunakan khayalan mereka. Kenapa Anda tidak beriman? Saya tak pernah tengok Allah, saya tak pernah tengok Tuhan. Dan senantiasa mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena mereka senantiasa tidak akan tengok Allah. Tuhan. Mereka tidak akan tengok Allah. Loh, kalau memang Allah itu ada, kenapa ada perkara-perkara yang teruk-teruk ini, kenapa ada? Suriah tetap perang. Di Baghdad tetap perang. Ada corona. Baik. Tuhan tak bolehkah hilangkan corona ini? Kenapa ada corona? Corona ini perkara yang teruk apa tidak, Ustaz Faisal? Corona ini, COVID ini. Teruk. COVID ini perkara yang teruk atau tidak? Perkara yang buruk atau tidak? Teruk, betul. Teruk. Karena siapa? Karena Anda terjejas corona. Coba Anda yang punya Google Meet, Anda yang punya Zoom, Anda yang punya vaksin, Anda yang punya obat corona, niscaya Anda akan mengatakan, bete corona tak ya hilang. Setiap hari ada apa? Betul apa tidak? Ya, tak payah gosok gigi pagi-pagi. Betul. Semacam itu. Anda akan tengok accident itu teruk apa tidak? Accident teruk, Habib. Kata siapa? Accident teruk. Accident tak teruk bagi orang yang mempunyai kedai perbaiki kereta. Kalau boleh hari-hari ada 1000 accident. Saya punya kawan, saya punya murid, jual batu nisan. Hari-hari jika jumpa dengan saya kacau. Engkau ini berharap yang mati corona ini banyak, katanya. Iya Habib, hari-hari Habib. Dulu setiap bulan yang beli batu nisan 10, 15, sekarang Habib 100, 200 Habib. Saya kaya Habib, saya kaya. Memang corona tak boleh habis Habib. Corona tak boleh habis. Anda kena paham, Sof. Baik dan buruk itu kan mutlak. Tak ada baik dan buruk itu, tak ada. Yang ada adalah baik untuk Anda dan tidak baik untuk orang yang lain. Itu aja. Karena itu ketika orang-orang ateis itu mengatakan corona ini teruk, kalau memang Allah itu ada, niscaya tak ada corona. Kata siapa corona teruk? Bagi orang-orang yang lain corona tak teruk. Teruk bagi Anda. Bagi Allah apakah ada buruk dan baik? Tak ada. Semuanya perkara yang mungkin. Semua itu perkara yang mungkin. Allah nak ciptakan corona terpulang kepada Allah, nak ciptakan bukan corona terpulang kepada Allah. Semuanya di dalam perkara yang mungkin bagi Allah, dan itulah yang namanya Tuhan. Ketika orang-orang itu tidak bisa untuk memahami baik dan buruk, dan beberapa kali saya cakap baik dan buruk ini perkara yang sangat penting untuk memahami bagaimana sistem Allah itu berbuat di dalam dunia ini, bagaimana baik dan buruk, dan banyak orang yang murtad karena tak paham apa itu baik dan buruk. Dan yang kedua, karena mereka memang menggantungkan beriman dengan panca indera, panca indera. Di dalam kalau di dalam sistem filsafat ada semacam komunisme. Atau hissi maknanya sesuatu yang ada adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh panca indera. Itu saya. Selama saya tidak bisa untuk melihat Tuhan dengan panca indera saya, maknanya Tuhan itu tidak ada. Saya cakap maknanya engkau ini hewan. Hewan hanya semacam itu. Hewan hanya akan bergerak ketika mereka mendapatkan perkara-perkara daripada panca indera mereka. Perbedaan antara manusia dan hewan itu adalah bagaimana manusia bisa untuk memahami sesuatu yang tidak
hanya terpaut, yang tidak hanya terbatas dengan panca indera, tapi mereka mempunyai sesuatu yang lebih tinggi daripada indera, yaitu apa? Akal. Kalau mereka guna akal, mereka tidak akan mereka tidak akan menjadi ateis. Karena mereka tidak guna akal dan mereka hanya guna panca indera, itulah kata Allah, summun, bukmun, umyun, fahum la ya'qilun. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Baik, terima kasih Tuan. Baik. Okay. Allahumma salli ala Tuan Habib, ana ada satu soalan. Allahumma salli ala ana ada anak saudara umur dalam 6 tahun ke 7 tahun macam itulah. Dia suka tengok magic. Jadi ada pernah satu soalan dia tanya bagaimana apa beza magic dengan mukjizat? Wah, ini dahsyat ini. Ini dahsyat ini. Ini dahsyat ini. Ini dahsyat. Ini pertanyaan ini saya jumpa di kitab-kitab ilmu kalam level tinggi tuh. Benar, Sof. Saya jumpa di kitab-kitab ilmu kalam level 5, level 6 hanya untuk para profesor yang baca. Dulu saya baca kitab ini dengan guru saya Syekh Said Foda. Yang mungkin PhD pun tak baca kitab ini. Tapi saya jumpa jawaban ini di dalam kitab-kitab semacam itu. Ini memang anak ini punya bakat untuk menjadi filosof dan mutakalim lah. Para ulama jelaskan pasal perbezaan antara mukjizat dan ilmu kalam. Mukjizat dan apa namanya? Dan magic. Satunya luar biasa, satunya biasa. Itu aja sebenarnya. Karena seseorang bisa untuk belajar magic. Betul apa tidak? Saya nak jadi magician. Boleh apa tidak? Saya nak belajar dulu. Saya ketika di Tulungagung, di kota saya, ada orang beri saya macam silabus. Apa ini? Habib, ini silabus sihir, Habib. Dahsyat, saya bilang. Silabus sihir ada daurah 40 hari, Habib. Kalau Anda ambil daurah 40 hari ini, insya Allah Anda jadi penyihir, Habib. Saya bayangkan macam Harry Potter. Saya bayangkan macam apa namanya Harry Potter. Wih, dahsyat. Maknanya 40 hari boleh jadi sihir, jadi penyihir. Boleh, Habib. Maknanya yang namanya magician itu adalah sesuatu yang bisa untuk dipelajari. Berbeda dengan mukjizat. Mukjizat tidak bisa untuk dipelajari. Adakah orang saya nak ambil PhD agar bisa boleh buat mukjizat? Ada macam itu? Kalau Anda buat mukjizat, maknanya Anda boleh jadi nabi lah. Beza nabi dan bukan nabi adalah mukjizat. Adalah apa namanya? Mukjizat. Maknanya kalau Anda boleh mukjizat, Anda boleh jadi nabi. Kalau ada PhD, graduate jadi nabi, saya register. Saya register itu. Benar. Lama-lama nak jadi Habib ini penat. Beta jadi nabi je. Saya bilang, beta jadi nabi. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena untuk menjadi nabi, Anda kena mukjizat. Dan mukjizat tidak bisa Anda pelajari. Karena itu pada zaman dahulu, pernah tahu cerita Harut dan Marut apa tidak? Tahu. 2 malaikat diutus oleh Allah ke Babilonia untuk mengajari sihir. Kenapa mereka mengajari sihir? Karena pada saat itu banyak penyihir dan banyak nabi. Penyihir mengaku nabi dan mereka buat sihir. Orang-orang yang tidak tahu sihir mengira penyihir itu adalah nabi karena mereka mengira sihir itu adalah apa? Mukjizat. Akhirnya tidak jelas mana nabi, mana mukjizat, mana nabi, mana mukjizat. Datanglah Harut dan Marut untuk mengajarkan kepada orang-orang Babilonia, untuk mengajarkan sihir agar mereka bisa membedakan kalau macam alif ba ta ini sihir, kalau macam alif ba ta yang ini adalah mukjizat. Harut dan Marut diutus oleh Allah untuk mengajarkan perbezaan mana sihir dan mana apa? Mukjizat. Setinggi-tingginya sihir, dia tidak akan bisa untuk mengalahkan mukjizat. Sihir hanya menyihir mata Anda, tapi tidak merubah benda itu. Karena itu ketika Nabi Musa bertarung dengan para penyihir, ular yang dirubah oleh para penyihir itu bukan ular, tapi tali. Karena kan di dalam ayat lain, wasaharu ayunahum. Para penyihir itu menyihir mata mereka, bukan menyihir talinya, bukan merubah talinya, tapi menyihir mata. Mata itu menjadi macam tali itu macam berubah menjadi
ular. Tapi Nabi Musa merubah tongkat menjadi hakikat ular. Merubah tongkat menjadi hakikat ular tidak bisa didapatkan dengan sihir. Tidak bisa didapatkan dengan sihir. Karena itu para penyihir langsung bersujud karena mereka tahu level ini bukan levelnya para penyihir. Ini level di atas level sihir. Level kami penyihir hanya bisa untuk tipu mata. Tapi ini tidak tipu mata. Ini tidak apa namanya? Tidak tipu mata, tapi sesuatu itu benar-benar terjadi. Tengok ketika Rasul membelah bulan, orang-orang Mekah cakap, ini pasti sihir. Kalau memang ini sihir, niscaya orang di luar Mekah tidak akan tengok bulan terbelah. Ternyata semua orang di luar Mekah sama-sama tengok bulan itu terbelah. Maknanya ini bukan sihir. Bulan memang benar-benar terbelah. Ini bukan sihir. Kalau memang sihir akan berbeda antara orang dan sihir bisa untuk dipelajari. Berbeda dengan mukjizat tidak bisa untuk dipelajari. Dan biasanya Ustazah yang namanya mukjizat sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang dahsyat. Anda tengok ya, membelah lautan. Macam mana itu? Bayangkan, lautan terbelah macam jalan, ini laut, macam tembok. Dibilang Kataudil Azim. Setiap sisinya itu macam gunung ganang yang tinggi. Nabi Musa jalan di tengah-tengah. Anda pikir aja, wah ini gila ini. Anda kan pikir, oh, gila. Satunya lagi Nabi Musa naik terbang macam Superman. Ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang calang-calang ini. Berbeda dengan sihir. Kartu ada rubah, oh hilang kartunya. Betul, apa? Betul apa tidak? Nanti ini keluar merpati. Itu bukan sesuatu yang dahsyat, itu hanya kecepatan tangan saja. Practice. Coba magician, coba saya nak challenge magician manapun nak belah lautan. Silakan. Tidak akan bisa tiba-tiba. Itu magic perlu praktis. Apakah mukjizat perlu praktis? Jadi Nabi Musa sebelum belah lautan dia praktis dulu. Hari-hari belah lautan. Apakah semacam itu Nabi Musa? Tak semacam itu. Beza. Wallahu a'lam, itulah perbedaan antara sihir dan sihir dan mukjizat. Alamak, tak terasa sudah 2 jam. Allah Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad. Tu kata bila berdiskusi dengan Tuan Habib ni rasa macam tak puas nak mendengar dan juga nak menerima ilmu-ilmu daripada Tuan Habib. Allahumma salli ala Muhammad, sangat beruntung hari ini dikurniakan peluang dan juga rezeki. Baik, Allahumma salli ala Muhammad, sebelum tutup last lah nak kira mungkin ada rakan guru ada soalan terakhir sebelum kita tutup. Ada soalan terakhir daripada rakan guru? Okey, baik, Allah Masya Samad. Kiranya tak ada. Baik, Allah Masya Samad. Kami daripada pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Habib di atas kesudian meluangkan waktu, masa dan juga idea berkongsi segala info yang telah kami dapat ini. Amat bermakna kepada kami untuk jadi seorang pendidik yang untuk berhadapan dengan Allahumma salli ala Muhammad, berhadapan dengan era ataupun suasana yang sangat mencabar di saat inilah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum kita tangguh majlis, insya-Allah ada permintaan untuk minta Tuan Habib membacakan doa untuk kesejahteraan dan segalanya untuk kami, insya-Allah. Amin. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yu'ti wajhika wa azim sultanik ya Rabbana. La nuhsi thana'an 'alaika anta kama ata'ta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha akhirul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'diuka diyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana
wa kulla syai'in a'taytana Allahumma ja'alna wa iyyakum fika wa amanika wa iyatika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anil ladhi baqi bi hasadin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa aqina taqwal istiqamah wa yatna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a Allahumma ighfir lana wa li walidina wa auladina wa syaikhina wa ikhwanina fid din wa liman habbana fi kulli man ahsana ilaina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat ya rabbal alamin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma salihun. Allahumma adkhilni niyatina fi niyyatin wa amalna bi amalihim wa ila hadana nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tanah suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita tamatkan sesi, ayolah kita sesi bergambar sebagai tanda kenang-kenangan. Jadi diminta untuk para guru-guru untuk on kamera untuk kita bergambar bersama dengan Tuan Habib, insya-Allah. Okey. Siapa boleh tolong ni screenshot? Ana minta tolong Samuel. Mu'ali Rahman boleh? Boleh ke? Ke Mu'alim Amar? Mu'alim Amar boleh ke screenshot? Sekejap saya try boleh ke tidak. Boleh. Okey. Okey. Mu'alim Amar hitung Hitung. Baik, saya akan hitung. Okey, semua sekali minta bersedia. Kita akan ambil gambar dalam 3, 2, 1. Okey, yang kedua 3, 2, 1. Alhamdulillah. Okey, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Habib. So, Sama-sama. kita tutup majlis kita. Kita sebagai farad dan salawat. Terima kasih Tuan. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi Terima kasih Tuan dalam Habib. Allah jumpa lagi dalam tajuk-tajuk yang lain. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Okey, boleh Terima kasih keluar dah semua. Okey, assalamualaikum.